الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا أرحم الراحمين. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 600 بعد ألف من الهجرة النبوية. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Bab siapa yang mentahqiq tauhid maka akan masuk surga tanpa hisab. Baik, ini bab yang ketiga. Setelah sebelumnya beliau di bab yang pertama menjelaskan tentang wajibnya tauhid. Perhatikan di bab yang pertama wajibnya bertauhid. Di bab yang kedua setelah beliau menyebutkan kewajibannya, beliau menyebutkan fadilahnya. Maka hubungannya jelas. Suatu ibadah kalau kita diperintahkan untuk mengerjakan, maka kita akan semakin termotivasi mengerjakannya kalau kita tahu fadilahnya, keutamaan. Bukan hanya ditahu apa ancamannya kalau ditinggalkan, tapi juga disebutkan fadilah, keutamaan dari tauhid. Ada satu hal yang tertinggal kemarin di awal bab kedua. Di bab yang kedua disebutkan bab fadil tauhid wa ma yukaffiru min al-dzunub, tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid menggugurkan dosa-dosa. Di bab ini disebutkan bab siapa yang mentahqiq tauhid akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hubungan antara dua bab ini saya kira jelas ya, bahwa bab ketiga ini lebih spesifik tentang keutamaan tauhid. Jadi keutamaan tauhid itu menggugurkan semua dosa, itu global. Tapi ada pahala yang lebih spesifik lagi yang dimiliki oleh tauhid yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain, termasuk sholat, puasa, zakat, haji. Tidak ada ibadah lain yang punya keutamaan seperti ini, hanya tauhid. Yaitu apa? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan sampai sini masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, bab tentang keutamaan tauhid, itu sama seperti atful khas al-am, mengatofkan, mengikutkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Tadinya kan di bab kedua umum, keutamaan tauhid dan bahwa dia menggugurkan semua dosa. Disebutkan dari itu. Itu umum, keutamaan tauhid secara global, secara umum. Kemudian di bab yang ketiga disebutkan pahala tauhid yang spesifik, yaitu bahwa orang yang mentahqiq tauhid akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka sebenarnya keutamaan ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab sudah tercakup dalam bab 2 sebelumnya. Sudah secara global sudah masuk dalam kandungan bab kedua secara global. Cuman karena besarnya ini pahala, maka beliau sendirikan dengan bab tersendiri untuk mentambih akan pentingnya pahala ini. Semakin memotivasi seorang untuk bertauhid. Setelah dia mengetahui keutamaan tauhid secara global, bahwa tauhid itu menggugurkan semua dosa, itu sudah sangat termotivasi dia untuk bertauhid. Ditambah lagi bab berikutnya ditambahkan keutamaan yang besar, yaitu apa? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka ini hubungan antara bab kedua dan bab yang ketiga. Yaitu pada bab yang ketiga disebutkan keutamaan yang lebih spesifik, keutamaan yang lebih besar dibandingkan sekedar terampuninya semua dosa-dosa, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dikarenakan di bab sebelumnya bahwa tauhid menggugurkan dosa-dosa, betul dosa-dosanya terampuni. Artinya apa? Dia langsung masuk surga, tidak ke neraka. Kalau terampuni semuanya. Tapi dia masih melalui hisab. Jelas sampai sini? Iya. Orang yang bertauhid kebanyakannya masih melewati hisab. Tapi orang yang mentahqiq tauhidnya, hisab pun dia tidak lewat. Yani orang berhenti di hisab, dia lewat saja begitu. Tidak ke neraka, tidak juga berhenti di hisab. Jelas sampai sini? Tidak ada hisab pada dia, langsung lewat saja masuk ke dalam surga. Maka ini keutamaan yang lebih besar dibandingkan terampuninya dosa.
Karena kalau sekedar terampuni dosa, oke, dia langsung masuk surga. Tapi tidak lepas dari hisab. Tetap dia harus berhenti di situ, dihisab oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang mentahqiq tauhid, bukan hanya terhapus semua dosa-dosanya, bukan hanya dia selamat dari neraka, tapi dia akan apa? Dia juga tidak akan berhenti di mana? Dihisab. Dia langsung lewat. Ketika semua orang-orang berhenti dihisab, mereka ini yang mentahqiq tauhid akan lewat untuk masuk langsung ke dalam surga. Ya, maka ini fadlun azim, keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya lupa satu poin kemarin. Sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi urf ya, kebiasaan bahwa membawakan fadilah keutamaan sesuatu itu setelah menyebutkan definisi sesuatu. Misalnya, kalau kita ingin menyebutkan tentang sholat, maka caranya sebutkan dulu apa definisi sholat, tata caranya, baru sebutkan fadilah sholat. Biasanya fadilah amal itu terletak setelah penjelasan tentang amalan itu. Jadi kalau ada suatu amalan, ada keunggulannya, ada keutamaannya, maka urutannya biasanya disebutkan dulu disebutkan dulu definisinya apa, baru kemudian disebutkan keutamaannya. Kan kalau disebutkan amalan ini, keutamaan ini, tapi kita tidak tahu apa amalannya, tidak terlalu berguna. Wah, ini amalan besar, pahalanya besar seperti ini, tapi ini amalan apa artinya? Apa maksudnya? Tidak jelas. Jadi biasanya, dan ini juga sudah merupakan kebiasaan orang-orang Arab, kalau mereka ingin menyebutkan keutamaan sesuatu, mereka terlebih dahulu sebutkan hakikat dari sesuatu itu. Disebutkan dulu hakikatnya apa, wujudnya itu bagaimana, baru kemudian disebutkan fadilahnya. Nah, uniknya di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika menyebutkan kitab tauhid, beliau lebih dahulu menyebutkan fadilah dulu, keutamaan tauhid. Ya, sampai sini. Beliau lebih dahulu menyebutkan keutamaan tauhid. Sementara definisi dan tafsir tauhid sendiri, hakikat tauhid sendiri, itu beliau nanti bawakan di bab yang ke-6. Bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Nanti di situ. Nah, sampai sini. Bab tafsir tentang tauhid, penafsiran tauhid. Tauhid itu apa? Ya. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Jadi penjelasan tauhid di bab yang ke-6, sementara keutamanya dari bab kedua. Bab kedua, bab ketiga keutamannya. Kenapa beliau melakukan ini? Yani menyelisihi aturan umum. Aturan umum biasanya tauhid dulu, baru sebutkan keutamaannya. Perkenalkan dulu sesuatu, baru sebutkan keutamaan sesuatu tersebut. Di sini kata para ulama bahwa memang hukum asalnya orang-orang Arab ini dalam uslubnya orang-orang Arab, kalau mereka ingin menyebutkan keutamaan suatu sesuatu, maka mereka dahulukan penjelasan mengenai hakikat sesuatu itu dulu. Kalau orang sudah paham apa itu, baru disebutkan fadilahnya, keutamannya. Namun terkadang orang-orang Arab menyelisihi aturan itu. Mereka terkadang mendahulukan fadilah dulu, keutamaan, ya, dan bahkan tidak menyebutkan tidak menyebutkan hakikatnya bahkan. Kenapa? Biasanya karena hakikat dari sesuatu itu sudah terlalu jelas. Karena terlalu jelasnya, tidak perlu disebutkan definisinya apa, tidak perlu diterangkan apa hakikatnya, langsung saja masuk di pendahuluan. Langsung saja masuk di mana? Di fadilah, keutamaan. Kelihatannya ini yang diinginkan oleh Syekh rahimahullahu taala, yakni makna tauhid secara global kalian sudah tahu. Kenapa? Karena kitab tauhid ini bukan buku dasar. Sebelum orang belajar kitab tauhid, itu harus menguasai al-usulus salasa, ya, al-qawaidul arba, dan kitab-kitab rasail tauhid yang semisal dengannya. Yani seakan-akan beliau mengatakan tauhid itu kan kalian sudah paham, di buku-buku dasar itu sudah dibahas, diajarkan. Kalian sudah tahulah tauhid globalnya bagaimana. Nah, di kitab tauhid ini beliau langsung mulai dengan fadilahnya dulu, keutamaan tauhid. Nanti di bab yang ke-6 baru lebih dalam lagi digali tentang definisi penafsiran tauhid. Sudah sampai sini? Jadi di sini beliau tidak mendahulukan tafsir tauhid dulu, baru fadilah, dikarenakan tauhid itu sudah jelas. Yani seharusnya semua orang yang mempelajari kitab tauhid sudah jelas baginya tauhid itu apa. Karena ini bukan buku dasar. Ini buku menengah dalam tauhid uluhiyah. Buku pertengahan dalam tauhid al-uluhiyah. Jelas sampai sini? Maka asumsinya beliau bahwa orang yang membaca kitab tauhid itu dia sudah paham hakikat tauhid itu apa, gambaran globalnya tauhid itu apa. Maka beliau langsung mulai dengan fadilahnya. Nah, ini sama seperti yang beliau lakukan pada karya tulis beliau yang lain.
kitab Fadlul Islam. Beliau Syekh Muhammad bin Wahab punya karya tulis nama judulnya apa? Fadlul Islam. Tentang fadilah Islam. Di awal kitab beliau langsung menyebutkan fadail agama Islam. Nanti di bab-bab berikutnya baru beliau jelaskan apa itu Islam. Jadi beliau dahulukan keutamaan Islam, keutamaan memeluk agama Islam, baru di belakang penjelasan tentang Islam. Kenapa? Karena normalnya kaum muslimin secara global, secara umum sudah paham apa itu Islam, maka beliau mendahulukan dulu apanya? Mendahulukan dulu fadilah Islam, baru kemudian dijelaskan lebih global, lebih dalam tentang Islam itu bagaimana. Sama seperti di sini. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala bab yang ketiga, bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin wala azab. Bab siapa yang mentahqiq tauhid maka akan masuk surga tanpa hisab. 6. Anda sampai bighairi hisab saja. Di sebagian ada yang sampai azab dicetakannya. Sampai bighairi hisab saja semua? Apa? Hisab saja. Baik. Man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab siapa yang mentahqiq tauhid maka akan masuk surga tanpa hisab. 6. Pada bab ini beliau rahimahullahu taala ingin menjelaskan keutamaan yang lebih dalam lagi, keutamaan yang lebih besar lagi dari tauhid, yaitu bahwa orang yang mentahqiq tauhid maka akan masuk surga tanpa hisab. Kalau tanpa azab jelas sudah disebutkan di bab sebelumnya bahwa kalau bagus tauhidnya terampuni semua dosa-dosanya. Kalau terampuni dosa-dosanya berarti tidak akan diazab, kan begitu ya? Nah, tapi masih dihisab. Nah, di bab ini dikatakan dihisab pun tidak. Cuman perhatikan ya, bandingkan bab ini dengan bab sebelumnya. Kalau di bab sebelumnya cuman dikatakan kalau orang bertauhid dan bagus tauhidnya diampuni semua dosa-dosanya. Di bab ini beliau menggunakan kata haqqaqa, mentahqiq tauhid. Jadi levelnya lebih tinggi dibandingkan sekedar tauhid, bertauhid. Jelas? Mentahqiq tauhid itu lebih tinggi levelnya dibandingkan apa? Dibandingkan sekedar dia memiliki tauhid yang baik. Kalau dia memiliki tauhid yang baik, pahala yang paling tinggi dia bisa peroleh, terampuni semua dosa-dosanya dan dia tidak akan masuk neraka sama sekali. Itu paling tinggi. Nah, di sini bukan sekedar dia punya tauhid, bukan sekedar bagus tauhidnya, tapi dia mentahqiq tauhidnya, menyempurnakan tauhid. Dan pahalanya lebih tinggi daripada sekedar terampuninya dosa, yaitu dia tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Jelas ya? Maka ini bab lebih spesifik dibandingkan bab sebelumnya. Taib. Kata beliau rahimahullah, siapa yang mentahqiq tauhid masuk surga tanpa hisab. Apa yang dimaksud dengan tahqiq tauhid di sini? Ya, sudah kita pahami, tahqiq tauhid di sini bukan sekedar yang penting bertauhid, bukan sekedar yang penting baik tauhidnya, yang penting tidak pernah berbuat kesyirikan, bukan itu. Tahqiq tauhid level yang lebih tinggi dibandingkan sekedar memiliki tauhid yang bagus. Karena pahalanya berbeda. Kata para ulama, mentahqiq tauhid, makna tahqiq tauhid, ya. Nah, makna bahwa seorang itu tauhid telah tertahqiq dalam hatinya, ya, yakni bahwa tauhid tersebut telah menancap kuat dalam hatinya, sudah mendarah daging dalam hatinya tauhid tersebut, sudah mendarah daging tauhid dalam hatinya dan selamat dari semua perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid. Semua selamat dari semua perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid. Itu mana tahqiq tauhid. Jadi tauhid itu sudah mendarah daging sehingga kelihatan ucapannya orang yang bertauhid. Perbuatannya perbuatan orang yang bertauhid. Amalannya amalan orang yang bertauhid. Ketika dia berbicara dengan orang lain, berbicara kepada gurunya, berbicara kepada kawannya, berbicara kepada orang tuanya, berbicara kepada pedagang di pasar, berbicara dengan orang masyarakat pada umumnya, tergambar ini orang lisannya bertauhid. Sudah mendarah daging. Ya. Sampai ketika dia menulis karya tulis sekalipun, kelihatan dari karya tulisnya nuansa tauhidnya, aroma tauhidnya. Ketika dia berbicara dalam masalah fikih, kelihatan tauhidnya. Ketika dia berbicara dalam bahasa Arab, berbicara dalam ini, kelihatan tauhidnya. Tauhidnya sudah mendarah daging. Sehingga
semua apa yang dilakukan dalam berbagai macam bidang atau kegiatan ataupun amalan, semua nampak nilai tauhid darinya. Ini orang yang sudah mentahqiq tauhid. Ya. Sudah mendarah-daging tauhidnya, tertancap kuat dalam hatinya. Dan selamat dari semua hal yang menafikan tauhid. Itu makna tahqiq tauhid. Nah, sekarang apa-apa saja yang menafikan, yang bertentangan dengan tauhid. Apa-apa saja yang bertentangan dengan tauhid. Yang bertentangan dengan tauhid ada 3 dalam bab ini. Yakni kalau orang mau mentahqiq tauhid, dia harus selamat tauhidnya dari 3 perkara ini yang bertentangan dengan tauhid. Yang pertama syirik, akbar maupun asgar. Akbar maupun asgar. Yang kedua bid'ah. Dan yang ketiga adalah kabirah, dosa besar atau maksiat. 6. Jadi yang pertama kesyirikan, yang kedua bid'ah, dan yang ketiga maksiat. Ini 3 hal yang harus dijauhi oleh orang yang mau mentahqiq tauhid. Yang pertama kesyirikan. Kesyirikan, kalau syiriknya syirik akbar, itu menghabiskan tauhid dari akarnya. Sampai ke akar-akarnya habis. Syirik, kalau syiriknya syirik akbar, maka menghabiskan tauhid sampai ke akar-akarnya. Tidak ada yang tersisa. Ini lawan dari tauhid 100%. Kapan syirik akbar ada, maka tauhid hilang saat itu juga. Yang kedua bid'ah. Dan yang selevel dengan bid'ah yaitu syirik asgar, syirik kecil. Yani selevel dalam hal ini, selevel dalam hal konsekuensi ya. Saya tidak mengatakan syirik asgar sama seperti bid'ah, enggak. Tapi konsekuensinya sama, yaitu mengurangi kesempurnaan tauhid. Mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi tauhidnya tidak sempurna, ada yang kurang pada tauhidnya. Ada yang kurang pada tauhidnya. Jadi tauhidnya cacat. Tauhidnya apa? Cacat. 6. Kemudian yang ketiga maksiat. Yang ketiga apa? Maksiat. Maksiat ini mengurangi kesempurnaan pahala tauhid. Mengurangi kesempurnaan pahala tauhid. Bedakan yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang kedua mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi tauhidnya yang dikurangi. Jelas ya? Kalau yang ketiga ini maksiat, dia mengurangi kesempurnaan pahala. Jadi tauhidnya tidak kurang, cuman pahala tauhidnya berkurang. Jelas sampai sini? Tauhidnya tidak berkurang, tauhidnya bagus. Ketika ada orang jauh dari kesyirikan, bid'ah dan syirik kecil, maka tauhidnya utuh. Jelas sampai sini? Tauhidnya utuh, tidak terganggu tauhidnya. Tapi kalau dia pelaku maksiat, yang terganggu adalah apanya? Pahalanya berkurang. Misalnya seharusnya bisa menghapuskan semua dosanya, tapi gara-gara dia melakukan dosa besar, yang bisa dihapuskan cuma segini saja. Ya kan? Perhatikan, tauhid menghapuskan dosa. Itu pahala tauhid atau bukan? Pahala tauhid. Nah, kalau orang berbuat maksiat, mengurangi kesempurnaan pahala tauhid. Tidak mengurangi tauhid, tapi mengurangi kesempurnaan pahala tauhid. Paham sampai sini perbedaannya? Jadi kalau syirik menghabiskan tauhid. Kalau syiriknya syirik akbar, habis tauhidnya, hilang tauhidnya. Kalau syiriknya syirik kecil atau bid'ah, maka tauhidnya tidak habis, tapi berkurang. Tergantung seberapa besar bid'ah dan syirik kecilnya. Yang jelas tauhid tidak akan hilang sampai ke akar-akarnya. Cuman akan mengurangi apa? Menggerogoti tauhid. Tauhidnya cuma 90%, cuma 80%, cuma 70% tauhidnya. Yang jelas tauhidnya akan ada yang berkurang. Sementara maksiat, dia tidak mengurangi tauhid. Tauhidnya tetap utuh 100%. Cuman pahala tauhidnya yang dikurangi. Pahalanya. Misalnya, tauhid kalau sempurna, tauhid kalau bagus, maka pahalanya secara sempurna adalah apa? Menggugurkan semua dosa. Ini pahala sempurnanya tauhid ini. Nah, gara-gara kamu berbuat maksiat, tauhidmu tidak kurang, tapi kesempurnaan pahala ini berkurang. Sehingga seharusnya tauhid bisa menghapuskan semua dosamu, dia hanya menghapuskan segini tok. Gara-gara pahala tauhidnya dikurangi. Paham perbedaannya ini?
Jadi perhatikan, dosa besar, orang berdosa jelas, berdosa. Tapi apakah tauhidnya berkurang kepada Allah Ta'ala? Kita katakan hakikat tauhidnya tidak berkurang. Yang berkurang adalah apanya? Pahalanya, kesempurnaan pahalanya. Yang mengurangi tauhid adalah syirik dan bid'ah. Iya. Bid'ah yang dimaksud di sini zahirnya bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah yang sifatnya keyakinan. Seperti bid'ahnya Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Bid'ahnya Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Bid'ah-bid'ah yang semacam itu. Bid'ah-bid'ah berat. Lihat sampai sini. Bid'ah-bid'ah yang kelas berat. Itu yang mengurangi apa? Mengurangi tauhid. Mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid. Adapun dosa besar maksiat itu mengurangi kesempurnaan pahalanya. Tetap dia dapat pahala tauhid tapi tidak sempurna. Taib. Nah, maka orang yang mau mentahqiq tauhid, mau menyempurnakan tauhid pada dirinya, ya, maka dia harus menjauhi 3 perkara ini. Yang pertama dia tanamkan, dia kokohkan tauhid dalam hatinya sampai mendarah daging. Caranya dengan memperbaiki tauhidnya, dengan mengamalkan tauhid semaksimal mungkin, jelas, dan tentunya mengamalkan amalan-amalan berupa amalan wajib atau amalan sunnah. Dia kuatkan tauhidnya dengan amalan. Setelah itu di sisi lain, apa namanya? Dia menjauh dari 3 ini. Jadi tahqiq tauhid ada at-tasfiyah wa tarbiyah. Ada pembersihan, ada pembangunan. Apa namanya? Pemeliharaan. Ada at-tahliyah dan ada at-tahliyah. Tahliyah itu menjauh, tahliyah itu berhias dengannya. Dalam tahqiq tauhid, tasfiyah itu berupa beramal dengan tauhid, melakukan konsekuensi tauhid, mengerjakan amalan wajib, amalan sunnah. Itu tasfiyahnya. Afwan, itu tarbiyahnya. Tasfiyahnya tauhid mana? Dalam tahqiq tauhid, tasfiyahnya adalah membersihkan diri dari 3 perkara ini. Membersihkan hati dari kesyirikan akbar maupun asgar, membersihkan dari mana? Dari bid'ah, ya, dan yang ketiga apa? Membersihkan diri dari kesyirikan. Dari maksiat. Nah, siapa yang menjaga dirinya ini, maka apa? Dia telah mentahqiq tauhid dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Perhatikan. Kalimat menjauhi kesyirikan, ketika dikatakan orang mentahqiq tauhid tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh berbuat syirik akbar, syirik asgar. Orang mentahqiq tauhid tidak boleh berbuat bid'ah. Ya. Tidak boleh meyakini keyakinan bid'ah. Orang yang mentahqiq tauhid tidak boleh berbuat maksiat. Apa maksudnya ini? Apakah kalau sudah terjatuh dalam syirik selesai masalah, tidak mungkin dia mentahqiq tauhid? Kalau dia pernah meyakini keyakinan bid'ah, berarti dia tidak mentahqiq tauhid? Kalau dia berbuat maksiat, berarti dia tidak mentahqiq tauhid? Bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena semua manusia pasti bikin dosa. Sudah sampai sini? Jadi bukan maksudnya mentahqiq tauhid tidak pernah bikin kesyirikan sama sekali, tidak pernah bikin bid'ah sama sekali, tidak pernah bikin maksiat sama sekali. Bukan itu. Karena manusia tidak maksum dari dosa, pasti dia akan melakukan dosa. Seandainya itu yang dimaksud, maka tidak ada manusia yang bisa mentahqiq tauhid. Tidak ada. Seandainya itu yang dimaksud. Maka yang dimaksud dengan menjauhi 3 perkara ini adalah jaga dirimu dari kesyirikan akbar maupun asgar. Kalaupun kamu pernah terjatuh, jaga, taubat, kembali, perbaiki semua yang kurang. Jaga dirimu jangan sampai meyakini keyakinan yang bid'ah dalam agama. Jaga dirimu. Kalau kamu pernah meyakininya, berubah, taubat, tinggalkan keyakinan tersebut. Yakini akidah yang benar. Dan tinggalkan yang namanya maksiat. Kapan kamu terjatuh ke dalam maksiat dan kamu pasti akan terjatuh ke dalamnya, maka taubat kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh. Istighfar, taubat, dan perbanyak amal soleh sebagai penyeimbang pada hari kiamat. Sebagai penyeimbang pada hari kiamat. Nah, inilah orang yang mentahqiq tauhid. yakni orang yang memantapkan tauhid dalam hatinya, memahami semua mengamalkan semua syarat-syaratnya dan konsekuensinya, dan menjauhi semua jenis syirik, bid'ah dan maksiat. Kalaupun mereka terjatuh ke dalamnya, mereka taubat dan kembali memperbaiki diri mereka. Inilah orang yang mentahqiq tauhid. Siapa yang mentahqiq tauhid dengan model seperti itu, dakhalal jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa ada hisab sama sekali. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kata beliau rahimahullahu taala,
Pada bab ini beliau hanya membawakan 3 dalil. 2 dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari hadis. Adapun dari Al-Quran, wa qaulullahi ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam kana ummatan, 1, kana ummatan qanitan lillah, 2, hanifa, 3, walam yakum minal musyrikin, 4. Ini sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang ummah. Ummah yang dimaksud di sini adalah dari kata imam. Ummah di sini bermakna imam, yuqtada bihi fil khair, kata para ulama. Umat di sini bermakna imam yang diikuti dalam kebaikan, yang diikuti dalam kebaikan. Seorang pemimpin yang diikuti dalam kebaikan. Siapa saja dia memimpin orang lain menuju kepada kebaikan, maka dinamakan apa? Imam. Maka Ibrahim alaihissalam seorang imam, dan beliau sebesar imam dikarenakan beliau Abul Anbiya, dari keturunan beliau lahir nabi yang terbaik. Bahkan nabi yang terbaik ini pun disuruh mengikuti agama beliau. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami suruh kamu wahai Muhammad, wahyukan kepada kamu ikuti agama Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam adalah di antara imam yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Beliau adalah imam, panutan dalam kebaikan. Apa kebaikan terbesar? Apa kebaikan terbesar? Tauhid. Maka beliau adalah imam terbesar dalam tauhid. Dan ini nampak dari semua semua ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim menguji dia di kalimat dengan beberapa ujian, fatammahun, dia sempurna dalam melaksanakan ujian tersebut. Lama tidak punya anak, tidak punya anak. Istrinya mau diambil sama raja yang zalim. Pas punya anak disuruh tinggalkan di padang pasir, tidak ada penghuni. Pas sudah besar baru ketemu disuruh disembelih. Ini ujian macam apa kan begitu ya? Ujian yang luar biasa. Ya, mana ada manusia biasa yang bisa melewati seperti ini, ujian seperti ini. Ya. Bertubi-tubi ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahun, beliau sempurnakan semua ujian tersebut dari Allah. Beliau adalah imam dalam kebaikan. Kata beliau rahimahullah, qanitan lillah. Keutamaan yang kedua, beliau qunut lillah. Qunut yang dimaksud di sini bermakna ta'ah, yakni taat kepada Allah. Dan sebesar-besar ketaatan adalah apa? Tauhid. Sebesar-besar ketaatan adalah tauhid. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, hanif. Apa itu hanif? Hanif bermakna al-iqbal ala Allah bit-tauhid. Al-iqbal ala Allah bit-tauhid. Mendatangi Allah dengan bertauhid. Itu bermakna hanif. Al-iqbal ala Allah bit-tauhid. Mendatangi Allah dengan bertauhid. Wal mailu amma siwah, dan berpaling dari semua jenis, semua selain tauhid. Jadi hanifa bermakna mendatangi Allah untuk bertauhid kepadanya dan berpaling dari semua selain Allah, berpaling dari semua selain tauhid. Sifat yang ketiga. Yang keempat, walam yaku minal musyrikin, dan dia Ibrahim tidak termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Taib. Ini 4 sifat gabungan semuanya jelas menunjukkan beliau apa? Orang yang mentahqiq tauhid. Apa tadi mentahqiq tauhid? Tauhid tertancap kuat dalam hatinya, mendarah daging. Lihat itu semua perbuatannya Ibrahim alaihissalam, menunjukkan tauhid yang luar biasa ketika melewati ujian-ujian itu, ya kan? Itu tauhid luar biasa. Tidak berpikir 2 kali ketika akan menyembelih anaknya. Bahkan tidak menoleh ketika dia meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir yang tidak ada penghuni. Tidak menoleh sama sekali. Tidak ada keraguan-keraguan.
Ini kesempurnaan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Menjauhi yang namanya kemaksiatan. Bahkan ya tidak ada maksiat sama sekali dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal ini. Beliau hanifah, beliau bertauhid, walam yakum minal musyrikin. Beliau menjauh dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Sempurna tauhid beliau. Beliau adalah contoh orang yang mentahqiq tauhid. Baik. Nah, di ayat ini beliau hanya menyebutkan tahqiq tauhid. Sekarang mana pahalanya? Apa hubungannya ayat ini dengan judul bab? Judul babnya adalah apa? Siapa yang mentahqiq tauhid masuk surga tanpa hisab. Di bawah disebutkan Nabi Ibrahim itu begini. Apa hubungannya ayat ini dengan judul bab? Tidak sempurna kan hubungannya? Karena di ayat ini hanya disebutkan apa? Nabi Ibrahim mentahqiq tauhid. Tapi mana dalilnya Nabi Ibrahim tidak dihisab? Nabi Ibrahim kan mentahqiq tauhid kan? Nah, mana dalilnya dalam ayat ini bahwa orang yang mentahqiq tauhid tidak dihisab? Mana dalilnya? Kenapa beliau membawakan ayat ini untuk sebagai dalil itu? Perhatikan judul bab. Siapa yang mentahqiq tauhid masuk surga tanpa hisab? Baik. Di ayat ini apa yang disebutkan? Disebutkan dalam ayat ini contoh orang yang mentahqiq tauhid. Bagaimana caranya mentahqiq tauhid? Yaitu menjadi imam, kunut lillah, hanif, walam yakun minal musyrikin. Ini tahqiq tauhid. Baik. Terus mana dalil akan pahalanya? Bahwa yang mentahqiq tauhid masuk surga tanpa hisab. Mana dari ayat ini? Ada disebutkan? Ada disebut? Tidak ada. Terus mana pendalilannya? Pendalilannya adalah di lanjutan ayatnya. Di lanjutan ayatnya. Nah, ini amalan beliau persis seperti kebiasaannya Imam Bukhari dalam sahihnya. Kita sudah sebutkan di awal muqaddimah, kitab ini banyak disamakan dengan kitab tauhid, dengan Sahih Bukhari. Bahkan banyak ulama mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab terinspirasi dari Sahih Bukhari. Cara penulisan Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah, kalau kita membaca sahihnya, pada banyak tempat beliau menyebutkan bab ini, terus dibawakan hadis. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya hadis dengan judul bab. Atau tidak sempurna antara hadis dengan judul bab. Sering dalam Sahih Bukhari seperti itu. Ternyata apa? Hubungannya di mana? Hubungannya di kelanjutan hadisnya. Enggak disebutkan di situ kelanjutannya. Atau hubungannya adalah di riwayat lain hadis tersebut. Seakan-akan beliau Imam Bukhari mengatakan bab ini, dalilnya ini. Kamu mau tahu sisi pendalilannya? Kumpulkan jalan-jalan hadis ini. Kumpulkan semua lafaz-lafaznya. Kamu akan temukan hubungannya. Nah, jadi diajak kita berpikir. Diajak kita mencari oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sama seperti di sini, Syekh Muhammad bin Wahab hanya menyebutkan sedikit potongan saja, yaitu yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim mentahqiq tauhid. Tapi mana dalilnya pahalanya? Pahalanya disebutkan dalam ayat yang lain, disebutkan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Bahwa Ibrahim alaihissalam, ya, beliau di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Dalam surah apa ini? Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Iya, dalam surah saya kira ada di ayat yang lain, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 130 ya. Surah Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Bahwa Ibrahim alaihissalam itu di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Lihat pendalilannya di ayat surah Al-Baqarah. Ini ayat di surah An-Nahl ayat 120. An-Nahl ayat 120 atau ada juga di surah An-Nahl. Iya. Di surah An-Nahl ayat 120 disebutkan ini ya. Lanjutan ayatnya. Betul. 122. Lanjutan ayatnya saja kita ambil. Iya, Allah Ta'ala berfirman dalam lanjutan ayatnya, syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Lihat. Jadi sisi pendalilannya di lanjutan ayat. Asy-Syaikh hanya sebutkan awal ayat 120. Pendalilannya ada di 122. Jelas ya? Jadi dalil lengkapnya untuk
mentahqiq tauhid akan masuk surga tanpa hisab, dari lengkapnya adalah surah An-Nahl ayat 120 sampai 122. Ya. 120 sampai 121 itu menjelaskan tentang tahqiq tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya. Ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi. Bersyukur pada nikmat Allah. Ini 5 sifat pada Nabi Ibrahim yang menjadikan beliau sebagai orang yang mentahqiq tauhid. Setelah itu apa pahalanya? Apa pahalanya bagi Nabi Ibrahim? Ijtabahu. Allah pilih beliau. Wahadahu ila siratim mustaqim. Allah tunjukkan kepada beliau jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan kepada dia kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang soleh. Taib. Di mana dari 4 pahala ini masuk surga tanpa hisab? Lihat, 5 amalannya beliau. Imam dalam kebaikan, taat kepada Allah, hanif, bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, bersyukur kepada nikmat Allah. 5 amalan beliau. Apa pahalanya? 4. Yang pertama ijtabahu, Allah pilih beliau. Yang kedua wahadahu ila siratim mustaqim, ditunjuki jalan yang lurus. Kemudian apa? Diberikan nikmat di dunia, hasanah, kebaikan di dunia. Dan yang keempat, innahu fil akhirati laminas sholihin. Jadi 5 amalan kebaikan yang menjadi apa? Menjadikan beliau mentahqiq tauhid dan beliau mendapatkan 4 pahala. Taib. Dari 4 pahala ini, dari mana di sini menunjukkan bahwa beliau masuk surga tanpa hisab? Dari mana dalilnya bahwa orang yang melakukan 5 perkara ini dia telah mentahqiq tauhid sehingga dia bisa masuk surga tanpa hisab? Dari mana dari ayat ini? Paham sampai pertanyaannya? Kan tidak ada dalam ayat disebut masuk surga tanpa hisab. Kenapa beliau berdalil dengan ayat ini? Paham pertanyaannya? Iya, karena seharusnya semua judul bab yang beliau bawakan itu untuk menguatkan judul, untuk apa? Semua dalil yang beliau bawakan untuk menguatkan judul bab. Kalau ada yang bertanya kepada beliau, kenapa kamu membawakan ayat ini dalam bab ini? Katanya orang mentahqiq tauhid masuk surga tanpa hisab. Oke, kalau mentahqiq tauhid saya bisa paham dari ayat ini, dari sifat-sifatnya Nabi Ibrahim. Tapi mana keterangannya beliau masuk surga tanpa hisab? Ayat ini cuma disebutkan 4 pahala dan tidak ada masuk surga tanpa hisab. Dan sampai sini, lihat ini dalamnya pendalilan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dan penguasaan beliau terhadap dalil-dalil tauhid. Ya. 6. Dalilnya adalah pada kalimat yang terakhir, wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Bahwa dia di akhirat, Nabi Ibrahim di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Ini pendalilnya, bahwa orang yang soleh akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kenapa? Kata Az-Zajjaj rahimahullahu taala, Az-Zajjaj rahimahullah, lihat ya, pendalilan Syekh Muhammad Abdul Wahhab agak muter, agak dalam, enggak langsung didapat. Iya. Az-Zajjaj rahimahullahu taala mendefinisikan atau menafsirkan ayat ini. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Apa tafsirannya? Kata Az-Zajjaj, as-shalihu fil akhirah al-faiz. Orang yang soleh di akhirat maknanya adalah orang yang faiz, orang yang beruntung. Dari kata fauzan, faiz, yang beruntung. Orang yang soleh di akhirat adalah orang yang beruntung. Baik. Sementara keberuntungan yang terbesar di hari kiamat kelak adalah apa? Nah, di antaranya tidak dihisab. Dan sampai sini, di antaranya adalah apa? Tidak dihisab. Kalau kamu masih dihisab, ada kemungkinan kamu tidak beruntung. Itu tidak? Ada kemungkinan tidak beruntung. Bisa jadi kamu dihisab, dosamu lebih banyak dibandingkan apa? Kebaikanmu. Kamu tidak beruntung. Oke, bisa kamu beruntung kalau kebaikanmu lebih besar. Ketika ditimbang, kalau lebih berat amal baikmu, kamu beruntung. Tapi kalau lebih berat amal burukmu, kamu tidak beruntung. Berarti apa? Keberuntungan kamu belum sempurna. Nah, orang yang soleh adalah orang yang sempurna keberuntungannya di dunia, di akhirat. Dan keberuntungan yang sempurna di akhirat hanya diperoleh kalau seorang tidak dihisab, sehingga tidak ada kemungkinan celaka. Paham sisi pendalilannya? Ini sangat dalam sekali pendalilan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi sisi pendalilannya bahwa orang yang mentahqiq tauhid akan masuk surga adalah pada firman Allah Ta'ala, wa innahu laminas sholihin. Kalau ada yang tanya apa hubungannya masuk surga tanpa hisab dengan as-sholihin, ya, hubungannya adalah penafsiran dari Az-Zajjaj. Az-Zajjaj menafsirkan as-shalihu fil akhirah al-faiz.
orang yang soleh di akhirat adalah orang yang selamat. Terus kenapa? Nah, keselamatan yang sempurna hanya diperoleh kalau kamu tidak dihisab. Karena kapan kamu dihisab, keselamatan kamu 50-50. Bisa selamat, bisa tidak. Ya, keselamatan yang sebenarnya adalah ketika kamu tidak dihisab. Maka itu pendalilan dari Syekh rahimahullah taala. Wallahu alam bisawab. Azan dulu. Taib. Kemudian dalil yang kedua, waqala walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Perhatikan ini dalil-dalil kayak tidak ada hubungannya dengan tahqiq tauhid masuk surga tanpa hisab, tapi perhatikan dalamnya pendalilan beliau rahimahullah. Dalil yang kedua, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Tuhan mereka. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 59. Ini juga sama seperti ayat sebelumnya, yakni beliau hanya menyebutkan sebagian potongan ayat untuk mengisyaratkan ayat-ayat yang lain. Pendalilannya ada di ayat-ayat yang lain, bukan cuma di sini. Kamu harus baca ayatnya, ayat sini sampai sini baru kamu tahu hubungannya. Ya, seakan-akan beliau menyatakan demikian. Jadi Al-Mu'minun ini dimulai dari ayat 57. Di sini kan disebutkan beliau 59. Dalilnya dimulai dari ayat 57 sampai ayat 61. Mulai dari ayat 57 sampai ayat 61. Kita bacakan 57 sampai 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun.
orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Satu. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak melakukan syirik kepada Tuhan mereka. Sifat yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang ma atau wa qulubuhum wajilah, orang yang menyerahkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dalam keadaan hati mereka takut. Ini 4 keutamaan. Dan 4 keutamaan ini menunjukkan orang yang mentahqiq tauhid. Lihat, takut kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak melakukan kesyirikan, dan menunaikan kewajiban. Ya kan? Ini tahqiq tauhid kan? Tahqiq tauhid. Tertancap kuat tauhidnya dalam dirinya, ya. Tidak melakukan kesyirikan, beriman kepada kandungan Al-Quran, semuanya, melakukan kewajiban berupa zakat dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang wajib, meninggalkan maksiat. Apa pahalanya? Di ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka ini adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka adalah orang yang mendahului orang lain dalam kebaikan. Sisi penilaiannya di ayat 61 ini. Jadi ayat berapa tadi? 57 sampai 60 ini sifat-sifat tahqiq tauhid. Kalau ada yang tanya, mana dari ayat ini yang menunjukkan dia masuk surga tanpa hisab? Dalilnya di ayat 61. Wa hum laha sabiqun. Bahwa orang yang mentahqiq tauhid adalah sabiqun, yang mendahului. Taib, kalau ada yang mendahului berarti ada yang didahului. Kalau ada yang mendahului berarti ada kompetisi, ada perlombaan. Apa yang diperlombakan di situ? Apa yang mau diraih? Apa finishnya? Di sini tidak disebut. Ada kaidah dalam ilmu tafsir, hasful muta'alliq yufidul umum bihasabihi. Dihapuskannya keterkaitan muta'alliq suatu ayat itu menunjukkan keumuman makna ayat tersebut. Ya, sampai sini? Seperti misalnya disebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus dalam hal apa kamu mau? Enggak disebutkan. Menunjukkan apa? Umum, semua jalan yang lurus kami mau ya Allah. Jadi ketika ada disebutkan sesuatu dan dia punya banyak kemungkinan, tapi enggak disebutkan muta'alliqnya, enggak disebutkan kemungkinan yang mana, bermakna umum. Sudah sampai sini? Ini kaidah, salah satu kaidah penting dalam memahami ilmu tafsir. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang mentahqiq tauhid, wahum laha sabiqun. Mereka mendahului yang lain dalam kebaikan. Baik, kebaikan apa maksudnya di sini? Semua kebaikan. Kalau dia terlambat masuk surga gara-gara ke neraka dulu, berarti apa? Jadi lombai. Ini kan sabikun, dia yang melombai yang lain, mendahului yang lain. Nah, sampai sini berarti orang ini yang mentahqiq tauhid tidak akan mungkin singgah ke neraka, tidak mungkin. Karena kapan dia ke neraka dahulu, berarti dia didahului oleh yang lain. Sementara dia ini sifatnya wahum laha sabikun, dia mendahului yang lain dalam kebaikan. Dan sebesar-besar kebaikan adalah apa? Surga. Maka konsekuensinya tidak ada yang mendahului dia masuk surga. Dan itu hanya bisa terwujud kalau dia tidak disiksa dan tidak dihisab. Kita sampai sini? Karena kalau dia dihisab berhenti, terlambat dia. Kita sampai sini akan sama dengan yang lain. Kalau dia juga ikut dihisab berarti sama dengan yang lain. Tidak mungkin dikatakan dia mendahului yang lain kalau dia sama seperti yang lain. Berarti dia apa? Dia lebih dahulu masuk surga. Dan itu hanya bisa terwujud kalau dia tidak singgah ke neraka dan tidak singgah untuk dihisab. Jelas pendalilannya? Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mentahqiq tauhid masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yaitu pada kalimat wahum laha sabiqun. Mereka mendahului yang lain. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ini dalilnya lebih mudah dipahami dibandingkan sebelumnya. Baik, kemudian dalil yang terakhir, dalil yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, an Husain bin Abdurrahman rahimahullah annahu qala, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair, faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-barihah, faqultu ana, thumma qultu ama inni lam akun fi salah walakinni ludiqtu. Qala fama sana'ta? Qultu irtaqaitu. Qala fama hamalaka ala dhalik? Qultu hadithun haddatsanahu Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum?
qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw huma. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami', walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kata Husain bin Abdurrahman radhiyallahu rahimahullah, saya pernah bersama dengan Said ibni Jubair. Tiba-tiba dia bertanya, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Saya menjawab, kata Husain, saya melihat bintang jatuh tadi malam. Ya, cuman beliau kembali berkata, ya, saya melihatnya bukan karena saya bangun sholat malam, tapi karena saya disengat oleh kalajengking. Disengat oleh kalajengking. Kata Said bin Jubair, apa yang kamu lakukan setelah disengat kalajengking? Katanya, saya meruqyah diri sendiri. Irtaqaitu. Ya, kata Said bin Jubair, kenapa kamu meruqyah diri kamu sendiri? Ya, dia mengatakan, saya meruqyah diri saya berdasarkan hadis yang Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami dari Ibnu Abdullah bin Abbas. Katanya, apa yang diceritakan kepada kamu? Katanya Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn Husayb. Dari Buraidah ibn Husayb bahwa dia berkata, dan ini juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah yang paling mujarab dibandingkan dalam mengobati penyakit ain dan racun dari hewan berbisa. Maka Said bin Jubair berkata, telah berbuat baik orang yang beramal berdasarkan dalil yang dia dengar. Akan tetapi Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Uridat alayyal umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahab, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, idh rufi'a li sawadun 'azim, fa dhanantu annahum ummati, fa qila li hadha Musa wa qaumuhu, fa nadhartu fa idza sawadun 'azim, fa qila li ma hadhihi ummatuk, wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepadaku umat-umat, maka saya pun melihat ada seorang nabi bersama dia segelintir 9 orang, paling banyak. Saya melihat seorang nabi yang mengikutinya cuma 1-2 orang, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku suatu kumpulan orang yang sangat banyak. Ya, saya pun berpikir, saya mengira bahwa itu umatku. Maka malaikat atau dikatakan kepadaku itu adalah Musa bersama dengan kaumnya. Kemudian saya melihat kembali kumpulan hitam yang orang yang sangat banyak, lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini sisi pendalilannya. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Summa nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaik. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. Setelah beliau bersabda demikian, beliau berhenti kemudian masuk ke dalam rumahnya. Maka para sahabat pun sharing, siapa ini 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ada yang mengatakan mungkin mereka adalah para sahabatnya Rasulullah SAW, yakni sahabat-sahabat dekatnya. Mereka kan sahabat Nabi. Jadi mereka masukkan di sini sahabat-sahabat terdekat beliau. Mungkin yang dimaksud di sini 70.000 orang sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan mungkin yang dimaksud adalah anak-anak yang lahir dalam keluarga muslim sehingga tidak pernah berbuat syirik sampai dia meninggal. Dan ada yang menyebutkan pandangan-pandangan lain. Kemudian Rasulullah SAW keluar menemui mereka dan mengabarkan apa sifatnya 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, sisi pendalilan inilah yang merupakan ciri orang yang mentahqiq tauhid. Jelas ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal humul ladzina la yastarqun wa la yataghayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukashah ibn Mihsan faqala du'u Allah an yaj'alani minhum faqala anta minhum. Thumma qama rajulun akhar faqala du'u Allah an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukashah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak meyakini tatayur, tidak pernah berobat, menyembuhkan penyakit dengan metode kai, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Kemudian berdirilah sahabat Ukashah bin Mihsan. Kemudian beliau berkata, berdoalah kepada Allah ya Rasulullah agar menjadikan saya termasuk mereka.
Beliau bersabda, kamu termasuk mereka. Kemudian berdiri orang yang kedua mengatakan, saya juga ya Rasulullah, doakan saya. Kata Nabi SAW, kamu telah didahului oleh Ukasyah. Taib. Sisi pendalilannya jelas. Di sini disebutkan ciri orang yang mentahqiq tauhid adalah tidak minta diruqyah, tidak tatayur, tidak berobat dengan kai, dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini sifat tahqiq tauhid. Apa pahalanya? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, saya kira sini pendalilannya jelas. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.